Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Karena mungkin sudah agak lama tidak mengupload video-video baru, jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memperbaiki motor Honda Beat. Motor Honda Beat ini yang jadi kendala bocor semua. Jadi di sini sangat kotor sekali karena lembab bekas kebocoran oli, dan juga di sini bunyi mesinnya pun agak kasar, dan juga dia sudah mulai makan oli atau oli mesin sering kering. Jadi untuk bunyi mesinnya seperti ini. Jadi untuk di bagian mesin yang bagian blok seher ke atas atau bagian blok seher dan backselnya ini dia ada bunyi ngeretak-ngeretak. Jadi di sini khususnya untuk pemula yang pengen sambil belajar cara membongkar pasang jenis motor Honda Beat seperti ini, bisa ikuti terus video saya dari awal hingga akhir. Oke sahabat top, jadi khususnya kalau untuk pemula, untuk memastikan asap hitam seperti ini tadi itu apakah karena sehernya yang sudah mulai rusak atau bukan sehernya, bisa dipastikan dengan cara seperti ini. Waktu kita gas, kita tutup dengan tangan seperti ini. Ini langsung menghitam. Menghitam ini apabila di sini baunya bau oli, berarti itu menandakan kalau ring sehernya emang sudah naik oli, atau kalau di daerah saya itu dibilang ring sehernya sudah makan oli. Lalu untuk lebih pastinya, lebih jelasnya daripada kita menduga-duga, mengira-ngira, lebih bagus kita langsung kita bongkar, mengetahui apa sih yang sebenarnya yang menjadi kendala kerusakan pada sepeda motor ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, sahabat-sahabat YouTube. Jadi di sini sebelum kita langsung ke tahap proses pengerjaan, di sini saya sedikit membagikan peralatannya, kuncinya, kunci berapa aja yang diperlukan. Karena di sini semua yang nonton konten di Wahyu Talent itu tidak semua orang yang sudah mengerti, tapi banyak juga yang masih awam. Jadi ada juga di kolom-kolom komen yang meminta, Bang, kalau mengerjakan tolong dong dijelasin kuncinya, kunci berapa aja untuk membongkar, untuk mengerjakan motor sendiri, supaya tidak ribet banyak peralatan yang harus kita miliki. Cukup kalau membeli obeng yang seperti ini, dia bisa dibuka pasang, bisa untuk obeng kembang, dan juga bisa untuk obeng main. Ini peralatan yang paling pertama. Lalu yang kedua, motor Honda ini umumnya yang sering dipakai peralatan kunci yang paling umum dipakai itu kunci T8, kunci T10, dan kunci T12. Lalu di sini apabila sahabat-sahabat YouTube susah untuk membeli kuncinya satu-satu jadinya banyak, bisa juga menggunakan kunci yang segitiga seperti ini. Jadi di sini cukup satu kunci tapi sudah langsung ada yang ukuran T8, 12, dan juga 10. Lalu tang piring 12, 14 atau 12, 13 seperti ini. Juga ada mata kunci sok. Di sini kunci soknya ini kunci sok 8, 19, dan 22. Jadi ini nanti semua berfungsi untuk keperluan membuka, dan juga di sini kunci soknya sok 12 satu. Nah, yang di sini untuk mata impactnya saya menggunakan mata impact ukuran kunci 8. Saya menggunakan ini karena untuk mempercepat pengerjaan. Tapi kalau khususnya untuk sahabat-sahabat yang pemula,
tidak harus pakai kunci seperti ini karena saya nanti akan menggunakan impact supaya mempercepat pengerjaan. Ini kita buka behel joknya. Jadi kalau yang nggak punya impact cukup pakai kunci 12. Ini buka. Mungkin kalau untuk membuka semua sudah tahu arah putarannya ke kiri seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya ada impact, jadi supaya mempercepat saya akan buka menggunakan impact. Lalu yang di sini bautnya kita buka terlebih dahulu karena untuk mempermudah pengerjaan kita akan melepas bodi-bodinya. Jadi apakah perlu nanti ini motor harus diturunkan mesin atau tidak, kita akan melihat kondisinya nanti setelah terbuka semua bodi-bodinya. Karena sebenarnya motor ini sangat merepotkan karena di sini kebetulan standar 2-nya sudah tidak ada lagi. Jadi terpaksa kita akan ganjel pakai bangku seperti ini yang sudah dibikin dari kayu. Karena di sini crankcase-nya sudah patah, tempat as untuk memasukkan as standar 2-nya di sini sudah patah. Jadi itu kemungkinan tidak dipasang standar 2. Jadi di sini kelemahan untuk jenis motor Honda Beat yang seperti ini itu karena jarak sumbu mesin ke tanah terlampau rendah. Jadi biasanya yang umum sering rusak apabila kena polisi tidur atau terganjal. Untuk pegangan mesin ini apabila sempat retak biasanya ini mudah patah. Jadi dia akan lepas dari mesinnya. Bahkan di sini sejajar ini pun udah penyok-penyok seperti ini pun karena sering gasruk kalau bahasa Jawanya. Nah, kalau bahasa umumnya mungkin gesoh. Nah, ini karena sering gesoh, jadi di sini bentur ini patah tempat as standar 2-nya ini. Nah, jadi ini udah patah, udah nggak bisa dipasang as standar 2. Tapi biasanya kalau ada patahannya bisa dibikin lagi. Karena berhubung ini udah tidak ada, jadi kita kerjakan apa adanya. Banyak juga baut-bautnya yang sudah tidak ada. Seperti baut cacingnya yang memegang ke cover body, baut box bagasinya juga sudah tidak ada. Oke, nanti kita akan lengkapi ini semua. Buka terlebih dahulu cover penutup atas tangki ini. Ini seperti ini kondisi keadaan di dalam. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang pemula sebenarnya saya sarankan kok membuka-buka baut seperti ini cukup menggunakan kunci ring atau kunci T seperti ini, atau juga lebih enak lagi dengan kunci yang segitiga. Jadi kalau buka tinggal diginikan aja. Nah, karena menggunakan impact seperti ini sebenarnya karena kita untuk mengejar waktu supaya mempercepat. Lalu kita akan buka cover penutup mesin bagian depan. Lalu untuk membukanya cukup kita geser seperti ini. Nah, jadi megangnya cukup seperti ini. Baut ini tidak perlu dibuka karena ini untuk megang ke bagian lampu belakang. Jadi yang perlu dibuka untuk melepas bodinya ini cukup baut 10-nya di sini 2 buah menggunakan kunci T10 seperti ini. Lalu di bawah cover sini tadi baut pemegang bodi ada 2 buah kanan kiri. Ini yang kita lepas karena yang di sini sudah tidak ada lagi bautnya, sudah tidak ada baut, tapi yang ada di bagian belakang. Oke, setelah kita lepas bautnya ini kita angkat seperti ini. Lalu sebelah kirinya juga sama kita angkat seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah kita angkat, belakang ini kita angkat juga seperti ini. Nah, lalu kita geser ke belakang seperti ini. Ini soket kabelnya kita jabut seperti ini. Lalu kita akan membuka box bagasi boxnya ini. Seharusnya di sini bautnya 4 buah, sini 2 karena ini sudah tidak ada lagi bautnya kanan kiri, tinggal 2 buah. Boxnya ini menggunakan kunci 10. Jadi untuk kuncinya kalau saya pribadi lebih enak menggunakan kunci T.
kita angkat seperti ini. Nah, lalu di sini ada pengunci. Nah, ini cara melepasnya kembang seperti ini. Nah, jadi supaya ini kita kuncupkan seperti ini, jadi tidak main jongkel. Biasa kalau main jongkel dia akan setelah tek langsung kita angkat seperti ini. Jadi di sini memang saya rasa mesin harus diturunkan dari kerangkanya. Jadi langsung saja kita akan mulai lepas satu-satu supaya nanti mesin ini bisa kita lepas dari kerangkanya. Selang pembuangan hawa panas mesin yang masuk ke kotak saringan udara kita lepas seperti ini. Lalu baut manifoldnya ini kita buka menggunakan obeng kembang. Jadi bautnya tidak perlu harus sampai lepas, cukup kita buka longgar saja seperti ini. Apabila rasanya sudah longgar, lalu kita akan lepas kotak saringan hawanya. Nah, di sini ada dua baut. Ini yang satu kita buka. Saya menggunakan kunci T10. Lalu yang satu lagi yang di depan sini. Seperti ini. Biasanya kalau ada standar 2-nya kita akan melepas bautnya yang di sini. Nah, jadi karena standar 2-nya tidak ada, saya akan melepas baut yang di depan untuk pemegang ke kerangkanya. Jadi caranya kita lepas dulu cover sampingnya ini kanan kiri. Sudah sangat parah, oli pun sampai basah ke cover-covernya seperti ini. Tahap berikutnya kita akan melepas kabel-kabel yang menyangkut ke kerangka. Jadi untuk yang ini kabel dari spool ini. Nah, ini kita lepas. Ini satu pulser. Nah, yang satu lagi untuk cas sama lampu. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, lalu ini yang besar nih kabel dinamo starter kita lepas juga. Lalu ini tidak perlu dilepas. Ini karena yang ke bagian box aki. Lalu yang di sini kita lepas kabel groundnya atau kabel massa sama yang kabel untuk ke sensornya ini. Nah, ini cara lepasnya seperti ini. Ini kita angkat. Nah, seperti itu. Ini ya, ininya yang kita angkat supaya lepas dari penguncinya. Nah, langsung kita gini kan. Kita cabut seperti ini. Lalu kabel untuk kabel masanya ini kita lepas massa bodinya. Oke. Nah, jadi supaya yang kita lepas yang satu ini yang besar ini kita lepas. Jadi ini cukup kita tempel lagi di sini supaya nanti tidak bingung mencari baut-bautnya. Oke, setelah itu klip pemegang kabel busi yang dari koil ini kita lepas supaya waktu pas menurunkan mesin dia tidak menyangkut. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk selang injeksinya ini kita melepasnya karena mesin mau diturunkan, cukup ini kita lepas. Setelah ini lepas, kita akan jabut selang dari pompa tangkinya ini. Nah, ini cara mencabutnya. Klip yang di sini cukup tekan ke dalam seperti ini untuk mengelakkan dari penguncinya. Lalu kita tekan ke bawah seperti ini sampai bunyi cetek. Sudah kita tekan ke bawah, baru kita tarik ke belakang sambil putar-putar seperti ini. Nah, berikut tali gas. Bahkan ini pun tali gasnya juga udah longgar-longgar semua. Bekas sudah dibuka-buka, nggak dikencengin lagi. Untuk sahabat-sahabat pemula apabila ke bengkel memperbaiki motor, carilah bengkel yang rasanya sudah berpengalaman, jadi dia bisa tahu baut-baut tidak sampai lupa nggak dikencengin atau gimana nya seperti itu. Ini tali gas setelah kita lepas, ini kita lepas juga yang di sini. Ini biasanya ini untuk memegang ke cover, nggak dilepas juga bisa, jadi cukup seperti ini. Nah, kita geser aja.
rasanya sudah tidak ada yang nyangkut lagi. Tahap terakhir sebelum kita turunkan mesin, kita lepas tali remnya. Nah, di sini ada baut yang memegang tali rem ke mesin. Ini kita buka menggunakan kunci T8. Jadi karena menurut si pemiliknya, motor ini baru sekitar 2 minggu sudah dari bengkel, tapi kondisinya kayak motor yang belum pernah dibongkar sama sekali. Setelah itu kita akan lepas baut setelan rem biar penekan supaya tidak hilang. Nanti kita letaknya di sini. Ini kita lepas terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi nantinya barangnya tidak kececer, mudah mencarinya saat pemasangan. Kita akan melepas baut pegangan mesin terlebih dahulu. Menggunakan kunci 17, bisa juga menggunakan kunci ring. Tambahan kunci ring 17-19. Jadi ini yang kita buka apabila diketok saja seperti ini. Nah, seperti itu. Karena saya untuk mempercepat saya akan menggunakan impact. Kita akan lepas baut sok belakangnya. Di sini menggunakan kunci T12 seperti ini. Oke. Nah, jadi mesin posisinya geser seperti ini. Lalu baut ini kita getok, kita lepas. Kadang umumnya yang sering dibuka di belakang, jadi ini jarang dibuka. Asnya dia biasanya bergaram. Karena dia bergaram, contohnya seperti ini memutih. Nah, jadi dibukanya agak susah, agak melengket seperti ini. Dia geser, posisinya nggak rata, karena yang jadi kendala di sini standar kaki duanya tidak ada. Jadi cara ngepaskannya cukup seperti ini. Ini kita tahan, lalu geser ke atas seperti ini. Sangat bekarat sekali. Setelah ini kita akan angkat mesinnya. Jadi seperti inilah repotnya apabila kaki standar 2-nya tidak ada saat menurunkan mesin. Lalu kita akan lepas covernya terlebih dahulu menggunakan kunci T8. Sangat kotor sekali. Jadi kemungkinan motor ini jarang dibersihkan. Nah, lalu kita akan cek terlebih dahulu untuk bagian bak CVT-nya. Kita buka, lepas bautnya ini menggunakan kunci T8. Karena saya untuk mempercepat, saya akan gunakan impact. Lalu kita pastikan satu baut lagi. Saya biasanya kalau untuk buka bak CVT sengaja untuk baut yang tengah ini saya terakhir membuka supaya dia memegang. Nah, seperti ini. Di sini oli pun sudah basah sekali. Jadi penyebabnya pun apa yang bikin dia basah seperti ini, oli bagian manapun. Bahkan ini packingnya sudah putus-putus, tidak diganti. Kita akan lepas. Dia sistemnya masih menggunakan starter tembak. Kalau yang sistem seperti ini namanya sistem starter tembak. Jadi sistem cara kerjanya saat dia di sini kena putaran dari dinamo starter, di sini akan mendorong seperti ini. Lalu setelah hidup mesin dia akan kembali lagi seperti ini. Ini mendorong terhubung ke bagian gigi starter besarnya ini, yang sekalian menyatu dengan pulinya. Jadi saya akan melepas gigi starter besarnya ini menggunakan kunci shock 22. Sahabat-sahabat YouTube yang pemula, untuk melepas murnya ini
usahakan jangan pernah menggunakan cara digetok. Apabila menggunakan cara digetok, ini nanti akan oleng atau tidak senter. Itu yang menyebabkan saat di starter motor bunyinya akan tambah kasar. Setelah mesin hidup seperti ada menyisa di dalam bunyi krek 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 krek, krek seperti itu. Karena di sini ada perputaran yang oleng, atau kalau di daerah saya di Sumatera Barat itu namanya baliang. Jadi kalau menggunakan impact kita tidak perlu penahan, cukup kita simple seperti ini. Jadi kalau menggunakan impact kita tidak perlu repot-repot pakai penahan. Oke sahabat YouTube, jadi di sini yang bunyinya kasar pun di sini udah oblak. Kita akan keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini udah oblak. Ini rollernya. Dia sudah sangat oblak. Ini pun juga menyebabkan motor biasanya bunyinya kasar. Yang kedua, kadang saat digas dia agak ngredek. Kalau bahasa Jawanya itu ngredek. Tapi kalau bahasa di Sumateranya itu ngretek. Kayak grek. Untuk bagian depan ini kering, tidak basah, berarti dia tidak bocor oli. Yang bocor tuh seal bagian gardan belakang. Kita akan buka gandanya menggunakan kunci 19. Oke, seperti ini. Lepas. Nah, sumber bocornya dia dari seal as CVT-nya ini. Ini yang bocor. Oke sahabat top, langsung kita akan lepas bagian blok dexelnya. Lalu kita akan melepas injektornya ini. Jadi murnya yang asli seperti ini. Kita lepas soket-soketnya. Jadi sambil ditekannya seperti ini. Sekarang lepas soketnya. Nah, covernya ini kita juga akan lepas. Ini yang bagian depan untuk pemegang dudukan kabel. Untuk yang bagian bawah ini karena sudah pecah, nah, jadi tinggal kita tarik seperti ini. Buat sebelumnya kita lepas. Ini untuk sensor panasnya kita lepas juga. Sudah sangat parah sekali kotorannya. Lalu kita akan lepas knalpotnya terlebih dahulu. Tempat saya namanya kunci L10, jadi cukup kita buka pakai ini aja. Setelah kita buka baut knalpot bagian depan, kita akan buka baut knalpot belakang menggunakan kunci ring 14. Jadi untuk sahabat-sahabat yang nggak ada kunci impact bisa menggunakan kunci ring 14 atau kunci T14. Sangat parah sekali. Kita buka tutup dexelnya menggunakan kunci L6 seperti ini. Kita akan lepas gear rantai ketengnya. Bisa menggunakan kunci T8 seperti ini. Jadi apabila diputar gini dia muter.
mungkin untuk sahabat pemula bingung cara bukanya. Kalau kita buka seperti kan berputar, jadi ini cukup digentak seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini pun sama, cukup digentak seperti ini. Lalu ini namanya otomatis setelan rantai keteng atau rantai timing. Di sini bautnya kita akan buka juga. Karena posisi rantai ketengnya sedang posisi menegang, kita akan longgarkan dengan cara memutar di sebelah sini. Sediakan obeng min kecil seperti ini. Ini memutarnya ke sebelah kanan sampai dia longgar. Benarnya bisa juga langsung kita congkel, tapi lebih bagusnya supaya tidak ada pemaksaan ke rantai ketengnya, ini kita longgarkan, putar ke kanan seperti ini. Nah, setelah longgar baru dia lepasnya pun juga enak. Baru kita lepas seperti ini. Lalu kita akan lepas baut pemegang ini menggunakan kunci T10. Jadi kalau buka susah seperti ini, rasanya terbalik, cukup digentak seperti ini. Yang di bagian bawah pun juga sama, cara bukanya cukup digentak seperti ini. Setelah itu ini kita buka menggunakan kunci ring 12, kan kunci ring 12 seperti ini. Cara bukanya pun sama, cukup kita gentak seperti ini. Kita tahan dengan jempol seperti ini, dan juga mana yang rasanya lebih nyaman. Nah, biasa seperti ini, karena saya supaya cepat saya akan menggunakan impact. Oke, setelah rasanya lepas, cukup ini kita congkel seperti ini. Oke. Nah, seperti yang perkiraan saya tadi, karena saya tidak mau menduga-duga atau mengira-ngira, karena saya ingin membagikan ke sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang khususnya pemula. Jadi penyebabnya asap seperti tadi itu dikarenakan ring sehernya sudah mulai termakan atau sudah mulai renggang. Nah, jadi di sini pun dari arangnya ini sangat tebal sekali. Ini arang pembakaran dari oli mesin yang sudah naik ke ruang pembakaran. Nah, lalu di sini kita akan lepas blok sehernya. Ini kita lepas. Ini namanya tensioner atau yang dibilang juga roll timing, getok-getok pelan seperti ini aja. Kita tarik ke atas seperti ini. Yang ini namanya seher. Sehernya sudah sangat baret sekali atau sangat menggores sekali, sangat parah sekali. Nah, setelah itu kita lihat di bloknya. Nah, bloknya pun di sini yang bagian bawah ini juga sangat menggores. Sebenarnya meskipun sehernya menggores seperti ini, yang penting blok sehernya ini tidak baret atau gores-gores seperti itu. Itu cukup diganti ring sehernya aja tanpa harus dikolter baru. Kalau di bahasa umum mungkin dikolter, kalau di daerah saya dilemer. Nah, jadi cukup ditukar ring sehernya saja. Karena sesuai standar Astranya, untuk kerenggangan ring seher ini apabila sudah lewat dari 0,15 itu wajib diganti ring sehernya saja, tanpa harus mengganti sehernya, dengan catatan asalkan bloknya tidak menggores. Karena ini bloknya juga sudah parah, menggores, baret semua. Nah, jadi ini kita tes. Nah, di sini pun celah kerenggangannya sudah sekitar setengah mili ada. Jadi kita ngambil patokan yang di sini yang tidak pernah tersentuh dengan gesekan ring seher. Nah, dari celahnya ini bisa kelihatan kemungkinan celahnya ini hampir sekitar, kalau setengah mili sudah lebih 0,50. Padahal yang diwajibkan diganti itu sesuai standar batas habis servisnya itu 0,15, ringnya itu wajib ganti apabila kerenggangannya sudah mencapai titik 0,15. Nah, jadi penyebabnya itulah motor apabila sering terjadi
kekeringan oli, penyebabnya itu sebenarnya di ring sehernya, bukan sehernya. Meskipun sehernya gores-gores seperti ini, baret-baret seperti ini, tetap bisa dipakai. Paling penyebabnya dia bunyinya akan kasar. Oke, langsung kita akan lepas sehernya. Untuk lepas sehernya, kita akan lepas sepinya terlebih dahulu seperti ini. Setelah lepas sepinya, ini kita akan dorong. Bahkan di sini pun pen sehernya pun juga sudah gores. Nah, ini bekasnya pen sehernya pun juga sudah gores. Sepertinya motor ini pernah ngejim atau lengket mesinnya karena pernah kekeringan oli. Nah, di sini setang sehernya juga masih bagus. Jadi seperti inilah penampakannya setelah kita buka. Yang jadi kendala di sini banyak sekali belepotan oli-oli, dan juga ini penyebabnya dia berasap seperti yang kita tes tadi, disebabkan karena ring sehernya ini sudah longgar. Contohnya seperti ini. Untuk ring seher seperti ini, apabila kerenggangannya sudah lewat dari 0,15 itu wajib diganti ring sehernya saja, tanpa harus mengganti sehernya. Jadi meskipun sehernya baret-baret seperti ini atau gores-gores seperti ini, sehernya ini masih bisa dipakai. Bukan karena sehernya yang menyebabkan dia ngebul atau berasap, tapi karena penyebabnya dari kerenggangan ring sehernya ini. Sedangkan standar batas normalnya itu kerenggangannya sekitar 0,04. Tapi apabila sudah 0,15 itu sudah habis batas servis atau wajib diganti ringnya saja, dengan catatan apabila blok sehernya ini tidak gores seperti ini, tidak baret-baret. Tapi karena di sini blok sehernya sudah sangat parah, baret-baret, meskipun ring sehernya masih standar 0,04, itu wajib ditukar sehernya dengan oversis di atas dari yang standar. Contohnya misalkan kalau yang standar STD kodenya, berarti naik oversis, atau yang dibilang dengan ukuran standar. Dia ada yang standar 25, 75 sampai 100. Nah, itu apabila bloknya yang di sini gores atau baret, nah itu wajib ganti seher sekalian ringnya. Apabila bloknya ini tidak gores atau tidak baret, jadi cukup penggantian ringnya saja gitu. Karena standar ringnya ini untuk batas habis servisnya kerenggangannya itu 0,15. Oke sahabat top, jadi apa yang jadi kendala sudah nampak semua, sudah kelihatan semua. Kita akan tinggal mencari suku cadang penggantinya atau spare partnya. Seperti seher ini kita akan ganti, kita tukar baru. Nanti ini kita akan bawa ke tukang kolter, ke bengkel bubut. Jadi ini nanti akan di kolter, packing-packing kita tukar ganti baru, sel-sel juga kita tukar ganti baru. Oke sahabat top, jadi nanti setelah kita cari suku cadangnya, sudah kita bersihkan, kita kolter ke tukang bengkel bubut. Nanti kita akan lanjut ke video pemasangannya. Oke sahabat YouTube, kita akan melanjutkan bagaimana proses pemasangannya. Yang tadi sudah kita bongkar semua, dan juga sehernya juga sudah kita kolter baru. Mungkin kalau bahasa umumnya ini sudah di kolter, kalau di daerah saya ini sudah di lemer. Nah seperti ini hasil penampakannya. Untuk berapa menghabiskan biaya dengan keadaan motor dibongkar seperti ini, ditukar sehernya, packing sama semuanya, itu nanti berapa semuanya akan habis biaya. Dan juga di sini untuk sehernya saya naik oversisnya 25.
Yang sebelumnya oversize-nya masih 0 atau standar, sekarang sudah naik 0,25. Oke, lanjut saja bagaimana proses cara pemasangannya. Oke, baiklah. Pertama kita akan menyusun susunan ring sehernya. Jadi khususnya untuk yang pemula, apabila memasang seher, khususnya untuk jenis Honda, untuk coakan yang lebih besar itu untuk bagian in atau bagian atas. Nah, kalau yang coakannya kecil itu bagian bawah. Jadi coakan ini fungsinya supaya tidak ada benturan dengan klep. Jadi karena klep minyak atau klep bensinnya yang bagian in itu lebih besar, jadi coakannya di sini juga lebih besar. Oke, langsung saja kita akan menyusun ring sehernya. Oke. Pertama kita pasang sepi sehernya terlebih dahulu. Pastikan masang sepi pen seher ini masuk ke lubang sepinya dengan pas, supaya nanti tidak lepas di saat mesin sudah hidup. Nah, setelah masuk seperti ini cukup didorong seperti ini, jadi benar-benar sudah masuk. Lalu yang sebelah nanti kita terakhir kita pasang ring sehernya. Dan sahabat-sahabat YouTube yang pemula belum tahu fungsi-fungsi dari ringnya ini. Nah, di sini ada 2 buah ring yang tipis, dan di sini sama dengan yang ini yang tipis. Lalu di sini baja, ring baja putih. Nah, lalu yang di sini ringnya ini yang ring baja hitam. Dan yang bergerigi seperti ini namanya ring spindle atau dibilang ring oli, karena jenis motor ini motor 4 tak. Lalu cara pemasangannya, dimana ujung sambungan ini yang selama ini saya memasang sesuai yang standar Astranya, yang ujung sambungan ini itu di pas bagian atas atau di bagian in. Nah, di atas seperti ini. Lalu untuk ring yang tipis 2 buah nih, ini 1 dan juga ini 1 lagi. Nah, jadi di sini ringnya yang tipis, ini ring oli, 1 di atas 1 di bawah. Jadi untuk menentukan 1 di atas 1 di bawah, caranya seperti ini. Kita ambil, misalkan ini patokannya di atas. Untuk yang misalkan bagian dalam, kita ambil sudutnya seperti ini, dia 180 derajat. Lalu yang keduanya nanti juga seperti ini. Nah, jadi nyilang. Jadi ujung sambungan ringnya nanti ketemunya sudut sini 1, sudut sini 1. Nah, langsung saya pasang seperti ini. Jadi cara masangnya cukup seperti ini. Jangan langsung direnggangkan seperti ini. Nah, nanti akan berpengaruh. Jadi cukup seperti ini. Langsung kita tarik seperti ini. Oke. Biasanya saya patokan, saya pastikan ujung sambungan ringnya ini itu di bawahnya dari pen seher nih, dari bawah lubang pen seher. Nah, lalu yang keduanya itu disilang di sebelah sininya, jadi ketemunya di bawah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Karena nanti posisinya seperti ini, berarti ini di bawah. Lalu yang di sini yang tidak ada sambungan ini di atas. Kenapa kok harus di bawah? Karena di sini saat ringnya itu merapat seperti ini, itu nanti apabila dia pas ada pergerakan, dia ada oli. Jadi sumber oli tadi untuk membasahin dari bawah ini masuk dari lubang sini itu. Nah, jadi oli itu ibaratnya cepat turun, tapi kalau di atas nanti itu prosesnya agak lama. Oke. Nah, lalu di sini untuk ring yang hitam dan putih nih, ini ada yang hitam, ada yang putih. Untuk ring yang hitam ini biasanya bajanya baja ancuran, dia kalau direnggangkan pasti patah. Tapi kalau yang putihnya ini bajanya ini baja alloy, ibaratnya itu bajanya ditekuk-tekuk pun dia tidak patah. Oke, jadi cara pemasangannya yang ada tanda tulisan T seperti ini, itu ngarahnya ke atas.
kita memastikan ring oli tadi yang bagian atas, kalau posisi gini ini bagian atas. Bagian atas sudut sambungannya di sudut sebelah kiri, berarti ini kita bikin di sudut sebelah kanan seperti ini. Jadi ketemunya nanti nyilang. Sebenarnya standarnya 180 derajat. Seperti ini. Jadi untuk ring yang bajanya ini, yang hitam nih, kita sebut aja untuk ring yang hitam ini namanya ring koprensi 2, dan yang putih ini namanya ring koprensi 1. Jadi kalau dilihat seperti ini, dia di bagian atas sudut sebelah kanan. Lalu untuk ring koprensi 1 atau yang ring baja putih itu sama cara masangnya, yang ada tanda T. Di sini ada tanda T karena tulisannya kecil sekali, mungkin nggak begitu kelihatan. Dia di sisi sebelah sininya. Ring koprensi 1 sebelah sini, ring koprensi 2-nya di sebelah sini, ring koprensi 1-nya di sebelah sini. Jadi ketemunya nyilang. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau bisa jangan direnggangkan, tapi caranya ikutin saja seperti yang saya contohkan seperti ini. Nah, jadi di sini sudutnya seperti ini. Ini sudutnya di sudut sebelah sini 1, sudut sebelah sini 1. Lalu untuk ring olinya, yang pertama masang di sudut sebelah sini, yang kedua di sudut sebelah sini. Dan juga di sini ada juga yang pernah komen ke saya, ada sudah diganti seher seperti ini, sudah di kolter, tapi ternyata posisi ring ini di dalam mesin bagi dia ini berputar. Padahal di sini ring seher ini di dalam mesin saat bekerja dia tidak berputar. Itu. Tapi saat motor itu dibuka, posisi ring sudah tidak di posisinya kembali. Nah, itu faktor penyebabnya biasanya mungkin itu yang dibilang kolterannya terlampau over atau terlampau longgar. Yang kedua kualitas seher dan celah ringnya ini, frame-nya terlampau banyak karena di sini celahnya harus benar-benar pas. Oke. Nah, setelah itu langsung kita pasang pennya. Cara masang pennya, untuk masukin pennya dari yang kita belum pasang sepinya. Oke, setelah itu kita pasang sepi sehernya. Ini kita pasang sepinya. Oke, sama seperti apa. Kalau rasanya takut mental, pastikan dikasih penutup di sini supaya kalau mental dia tidak masuk ke lubang krekes dalam. Lalu kita akan dorong, nah, seperti ini sampai dia masuk. Pastikan saat masang sepi dia benar-benar masuk di lubang sepinya supaya nanti saat mesin hidup dia tidak lepas pen sehernya. Nah, sebelum kita masang blok sehernya, kita cek kembali ring sehernya posisinya berubah atau tidak, karena tadi sudah adanya gesekan-gesekan. Apabila dia berubah, kita atur ke posisinya lagi seperti semula. Nah, jadi ini sudutnya. Ring oli yang bagian bawah tadi pertama, jadi saya ngikutin patokannya secara simpelnya dari lurus-lurus asbaut. Ini 1, sebelah sini 1. Lalu ring koprensinya, yang atas itu ring koprensi 1, yang bawah itu ring koprensi 2. Nah, itu juga sama. Apabila yang ring oli yang paling atas di sebelah sini, ring koprensi 2-nya itu kita geser ke sebelah sini. Nah, jadi sebelah sini ring koprensi 2-nya, lalu ring koprensi 1-nya kita geser ke sebelah sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi nampak ini ujung sambungan koprensi 2, ini ujung sambungan koprensi 1. Oke, setelah itu kita akan pasang packing sama pasang blok sehernya. Pastikan saat masang blok seher ini kita kasih atau kita lumasi dengan oli. Karena kenapa? Saat hidup baru pertama hidup, oli belum tentu langsung membasahi ke bagian seher. Jadi untuk menghindari goresan, lebih bagusnya kita kasih oli.
sini ada bus-busan 2 buah. Ini kita pasang. Pastikan setiap buka blok bosnya ini jangan sampai tidak terpasang. Nah, karena nanti akan pengaruh seperti getaran atau packingnya cepat terjadi bocor. Lalu kita masukkan packing. Jadi untuk sahabat-sahabat pemula, untuk memasang packing ini saya sarankan apabila packingnya asli seperti ini, itu tidak perlu menggunakan lem. Jadi apabila menggunakan lem, bagusnya packing ini dikasih lem terlebih dahulu, dibiarkan menjelang agak kering. Jadi jangan saat dikasih lem dia masih basah langsung kita pasang, itu nanti efeknya malah lem itu meresap ke packingnya akan memecah. Itulah yang sering menyebabkan packing baru dipasang dia akan bocor kembali. Nah, jadi tidak perlu dikasih lem. Cuman untuk bagian blok bagian bawah yang perlu dikasih lem itu di seperti ini. Ini sambungan antara crankcase kanan dan crankcase kiri. Nah, kadang di sini ada permukaan yang tidak datar, kalau kita gini kan terasa agak mengganjal. Nah, itu perlu kalau kita kasih lem. Jadi cukup dikit kita kasih lem, tidak perlu banyak-banyak. Nah, cukup bagian sininya aja seperti ini, atas bawah yang pas di ujung sambungan. Karena kenapa? Apabila dia pas ujung sambungan ini ada celah agak serenggangan rambut, dia akan menjadi jalur oli merembes keluar. Karena kenapa? Saat motor hidup dia ada tekanan udara, jadi dia akan mencari celah di mana rasanya oli bisa keluar. Nah, jadi setelah itu ini kita pasang packingnya. Setelah packing terpasang, baru tahap berikut untuk ringnya ini kita kasih oli, kita lumasi dengan oli. Pastikan gunakan selalu oli yang masih baru. Nah, lalu kita kasih oli seperti ini. Cukup kita oles dengan jari seperti ini. Oke, langsung kita pasang. Jadi di sini saya tidak menggunakan lem. Sebenarnya untuk packing ini cukup pakai yang asli, karena harga yang asli pun jauh lebih murah daripada pakai packing yang biasa, kualitasnya kurang bagus. Tambah lagi kita harus membeli lem. Nah, jadi saat memasang blok sehernya ini kita tahan seperti ini. Jadi sambil kita goyang-goyang seperti ini supaya dia ringnya ini tidak patah. Nah, jadi kita seperti ini, pastikan pas-pas lurus. Nah, dia setelah masuk ini plug, ini cukup kita tekan sedikit, lalu kita tahan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu rantai timingnya ini atau rantai ketengnya, oke, langsung kita dorong bloknya ke bawah seperti ini. Nah, pastikan dia masuk. Nah, cukup digetok dengan, tapi waktu getok jangan menggunakan yang besinya. Sebenarnya bagus pemukul karet, kalau enggak yang gagangnya aja seperti ini untuk mengepaskan. Jadi rasanya sudah pas, langsung kita posisikan ke TMA atau titik mati atas seperti ini. Nah, jadi seperti inilah posisi TMA. Nah, ini posisi topnya. Jadi di saat posisi topnya seperti ini, pastikan di sini noken as posisinya sudah netral. Jadi di sini ada goyang. Jadi bukan di posisi seperti ini. Nah, berarti kalau posisi seperti ini itu namanya di posisi top 2. Nah, seperti ini. Berat dia. Nah, itu di posisi top 2. Jadi di saat posisinya klep kedua-duanya membuka, tapi tidak rapat semua. Itu. Nah, jadi harus di sininya posisi topnya diposisikan ke posisi netral. Kalau di tempat saya bilang posisi netral. Nah,
seperti itu. Jadi karena netral nih posisinya, posisi setelan klepnya pun posisinya longgar. Oke, kita pasang roll timing bagian bawah. Kenapa kok nggak dipasang sekalian tadinya? Karena nggak bisa di sini, tempat sangkutannya di bagian blok. Jadi ini masangnya berikut seperti ini, itu sudah pasti pas. Nah, kita tes. Oke, nah, lalu kita akan pasang packingnya terlebih dahulu. Karena packingnya ini dari baja dan juga di sini masih bagus, saya tidak akan menukar packingnya. Nah, jadi cukup dikasih lem lagi. Tapi apabila packing dari baja seperti ini, saat baru dikasih lem langsung dipasang, itu tidak jadi masalah karena tidak akan meresap ke bajanya. Beda dengan packing yang bahannya seperti kertas, itu sebenarnya tidak boleh dikasih lem. Boleh dikasih lem, tapi saat memasang ditunggu lemnya kering terlebih dahulu. Oke, setelah terpasang seperti ini, langsung kita pasang. Dan selalu pastikan apabila terpasang seperti ini, pastikan bos bloknya ada atau tidak. Apabila tidak ada bosnya, kita pasang bosnya. Tapi sebelum kita pastikan bosnya tidak ada, kita cek di bagian deksel. Apabila yang di deksel ini juga tidak ada bosnya, berarti kita cari bosnya, mungkin karena terjatuh. Seperti ini bosnya. Lalu kita pasang terlebih dahulu, nanti baru kita pasang. Nah, untuk bosnya satu di sebelah sini. Kalau yang bagian blok bawah, bosnya biasanya atas bawah. Nah, jadi kalau yang bagian untuk ke deksel, blok bagian atas, nah ini silang bosnya, satu sebelah sini. Kita akan dorong seperti ini. Kita akan memasang dekselnya atau cylinder head. Nah, lalu kita langsung pasang seperti ini. Ini cukup kita getok pelan-pelan. Oke. Setelah terpasang, kita langsung pasang bautnya. Lalu di sini sebelum pasang mur, kita pasang ringnya terlebih dahulu. Nah, langsung ini kita pasang ringnya. Oke. Oke, jadi usahakan belum langsung kencang semua supaya paling tidak bautnya ini nempel rata semua terlebih dahulu ke permukaan. Cara ngencanginnya kita mulai ngencangin dari bawah, tapi jangan langsung kencang, kita menyilang. Bisa menggunakan kunci ring 12 atau menggunakan impact. Jadi di sini saya akan menggunakan kunci ring saja. Oke, jadi di sini saya menggunakan kuncinya yang agak panjang, jadi power kita saat ngencanginnya pun lebih enak. Belum benar-benar kencang, di sini kita juga timbangin, kita kencangin, jadi hasilnya nanti merata. Kunci kencang. Oke, setelah rasanya kencang, karena tadi posisi seher di TMA atau titik mati atas, sekarang tinggal proses pemasangan rantai keteng. Jadi sebelum kita memasang rantai keteng, karena ini otomatisnya dibuka tutupnya, dilepas, kita netralkan terlebih dahulu supaya kalau seperti ini nanti dia tidak masuk, kurang panjang rantai ketengnya, jadi agak sulit. Nah, di sini kita longgarkan. Cara melonggarkannya kita putar ke kanan seperti ini sampai rasanya mentok. Tapi apabila diputar, kalau dia langsung lepas lagi sendiri seperti ini,
Nah, seperti ini, itu dia akan balik menekan. Nah, kita putar seperti ini, kita tahan obengnya seperti itu. Jadi di sini ada ruang untuk pemasangan rantai ketengnya. Mungkin biar lebih, ini akan saya putar. Jadi untuk memasang rantai ketengnya, untuk cari topnya, ini topnya ini lurus, ada garis. Di garis ini lurus di sini, dan yang ada titiknya ini ada titik kayak panah, ini ada bulatan, ini mengarahnya ke depan. Nah, jadi seperti ini, kita akan langsung pasang. Oke, setelah masuk, karena setelan rantai ketengnya kita longgarkan, di sini bisa dipastikan rantai ketengnya sudah pas atau belum. Oke, setelah rasanya pas, di sini langsung kita lepas. Oke, baiklah. Kalau perlu kita putar sedikit ke kiri sampai dia melepas sendiri seperti ini. Ya, lepaskan. Nah, jadi di sini pun dia menegang. Langsung kita akan paskan jarak lubang bautnya. Boleh. Dia menggunakan baut 8 seperti ini, baut khusus yang aslinya. Ya. Kita akan kencangkan dengan kunci P8. Lalu cara ngencenginnya seperti yang pas buka tadi yang kita bagikan, apabila dia berputar model itu seperti ini. Jadi cara ngencenginnya cukup digentak seperti ini, misalnya dengan kunci seperti ini. Oke. Setelah rasanya kencang, kita pastikan pun kita putar seperti ini juga tidak lepas. Tapi apabila masih lepas seperti ini, berarti masih belum kencang. Ini masih belum kencang. Jadi kita kencangin lagi. Cara ini apabila menggunakan cara manual. Tapi kalau menggunakan impact, cukup sekali kencangin biasanya sudah kencang. Seperti itu. Bahkan sudah sampai muter pun dia tidak lepas karena koperensi terlampau padat. Oke. Apabila top tidak pas, apa efeknya? Dia nanti seher sama klep dia akan benturan. Langsung di sini kita pastikan posisinya. Ini posisi top. Atau dengan cara lain untuk mengetahui topnya, di sini ada titik, ini ada titik, mungkin bisa kelihatan titiknya. Nah, ini ada titik, pastikan titik ini lurus seperti ini. Nah, di sini ada titik juga, ini namanya memastikan top. Nah, jadi ini lurusnya juga di tanda sini. Itu untuk memastikan apabila bingung untuk sahabat-sahabat yang pemula. Oke. Setelah rasanya udah kencang semua, kita akan pasang covernya terlebih dahulu. Ini kita bilang penutupnya ini silinder cover. Iya. Nah, di sini kita kasih dahulu. Nggak kecil, kenapa? Jadi apabila ada yang bertanya, Bang, itu apakah klepnya kok nggak di setel lagi gitu? Tahu. Karena kita membuka, kita tidak membuka yang bagian klep. Jadi untuk klepnya ini tidak perlu di setel terlebih dahulu. Tapi apabila nanti bunyinya agak kasar atau klep itu kerapatan, itu baru kita setel. Soalnya kalau klepnya longgar, paling saat mesin hidup dia bunyinya akan kasar. Tapi kalau klepnya kekencengan, dia biasanya hidupnya susah. Nah, yang kedua, saat hidup pun biasanya langsamnya dia tidak mau. Itu tanda-tanda kalau motor klepnya kekencangan. Ada juga yang bilang dengan setelan klep itu akan mempengaruhi ke tenaga sepeda motor. Sebenarnya bisa iya, juga bisa tidak. Kenapa bisa mempengaruhi sepeda motor? Kalau klepnya terlampau kencang, berarti koperensi tidak full, terjadinya ledakan koperensi. Jadi di situ pun yang menyebabkan tenaga motor kurang. Tapi kalau apabila klepnya longgar, biasanya koperensi akan padat, tapi di deksel akan bunyi agak kasar. Itu jadi bukan mempengaruhi untuk kencang lambatnya
Itu dari setelan klep, karena klep ini untuk mengatur supaya dia tidak bunyi kasar. Yang kedua, saat membuka tutup klep, di mana bahan bakar masuk dan bahan bakar gas buang membuang, itu supaya seimbang. Seperti itu. Oke, kita pasang karetnya. Oke. Biasanya kalau untuk bagian karet atau packing yang kita kasih lem, karena dasarnya permukaannya tidak datar, biasanya setelah kita kasih lem seperti ini tidak langsung saya pasang. Saya sengaja supaya agak kering terlebih dahulu baru kita pasang. Nah, lalu yang bagian atasnya ini kita kasih lem juga. Yang perlu sebenarnya di sudut-sudut yang mematah seperti ini yang perlu sekali dikasih lem. Nah, ini sudut matah namanya kalau di daerah kita, karena itu yang sering rawan terjadinya ada rembesan. Nah, seperti apabila ini karetnya baru, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan lem. Dan bagaimana menandakan kalau karetnya ini perlu diganti? Biasanya kalau untuk menandakan karet ini perlu diganti, kalau memang dia sekedar merembes oli, itu bisa dikasih lem seperti ini. Tapi kalau emang ininya sudah keras, sudah kayak rapuh seperti fiber, nah itu sebenarnya wajib diganti. Nah, seperti ini kita sambil nunggu agak kering, kita akan cari bautnya terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan bautnya khusus seperti ini. Jadi seerat mungkin baut, dia tidak sampai mengepres ke tutup, jadi tidak melengkung. Oke, kita akan cari kunci L-nya. Oke, kita akan pasang. Oke. Oke, setelah kita pasang, untuk penutup otomatis setelan rantai ketengnya kita juga pasang. Di sini wajib pakai karet. Nah, jadi karena ini karetnya nempel di bautnya khusus pendek seperti ini. Nah, di sini waktu kita baru membuka, olinya bocor-bocor. Jadi karena di sini sealnya dia bocor. Ini bagian sealnya dia bocor. Jadi saya akan mengganti sealnya ini. Nah, lalu bagaimana cara melepasnya? Cara melepasnya cukup menggunakan obeng min seperti ini. Ini kita congkel seperti ini. Oke, langsung kita tarik keluar seperti ini. Lalu kok yang bingung cara membeli sealnya, di sini biasanya sealnya dia menggunakan ukurannya 20 strip 30 strip 5. Itu untuk ukuran sealnya. Nah, di sini ada sealnya yang baru. Langsung kita pasang. Apabila takut nanti ini sebenarnya nggak perlu pakai lem. Kadang ada juga orang masang seal nih dikasih lem banyak-banyak, kecuali dia sistemnya ada beban baru dikasih lem. Kita getok seperti ini pelan-pelan, jangan sampai lecet seperti itu. Meskipun saya menggunakan baut untuk dorong, nggak usah takut bautnya rusak atau gimana, karena ini yang kita dorong karet bukan besi, jadi tidak akan merusak bautnya. Dia rata datar dengan permukaan, berarti tandanya sudah pas. Kita akan pasang covernya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita pasang cover, pastikan di sini ada karet. Kita pasang karetnya. Karet ini mana yang tipis seperti ini. Ini tipis, ini di bagian bawah seperti ini. Nah, ini yang tebal itu bagian atas. Gunanya ini untuk menghalangi angin supaya tidak keluar. Angin berambut. Karena angin yang dikipas yang melalui covernya ini supaya fokus nanti keluarnya ke bawah. Jadi dia untuk mendinginkan bloknya. Langsung ini kita pasang covernya yang bagian bawah seperti ini. Pastikan saat memasang
Untuk yang soket sebelah kiri ini kita usahakan masuk terlebih dahulu supaya nanti tidak susah. Nah, ini untuk soket yang sensor suhu panasnya kita masukkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, baru yang di sebelah sini pastikan karetnya dia tidak keluar dari jalurnya. Lalu ini kabelnya kita atur lagi ke posisinya kembali, dia melewati sini. Mencanginya menggunakan kunci T10, pakai kunci ring juga bisa, cuman lebih enak menggunakan kunci T10. Setelah itu di sini ada lagi untuk sekalian menahan tali gasnya, langsung kita pasang seperti ini. Untuk bautnya dia menggunakan baut 10 seperti ini. Lalu ini kita akan pasang. Di sini dia ada penahan. Nanti untuk penahan selang, biasanya di sini. Nah, ini biar supaya tidak lupa, ini kita pasang seperti ini. Oke, setelah terpasang kita akan menyambung perkabelannya seperti ini. Nah, jadi di sini untuk cara menyambung kabel-kabelnya ini kita sangkutkan di sini. Lalu untuk yang soket lubang 3 buah ini untuk ke sensor TPS namanya, itu yang di bawah. Untuk lubang soketnya ini itu yang nempel di bagian besi seperti ini. Lalu lubang yang di cover ini nanti untuk yang ke sensor bawah. Nah, setelah itu yang untuk ke injeksi yang warnanya hitam sama pink garis biru, ini yang untuk ke injeksi kita pasang. Bagian sensor untuk buka tutup udara. Kita pasang saringan udaranya. Setelah terpasang seperti ini, kita akan memasang bagian CVT-nya, pasang gigi starternya. Jadi untuk gigi starter tembak nih sebenarnya cukup kita lumasin olinya seperti ini aja, karena kalau dikasih gomok dia nanti akan berat, supaya dia tidak sering aus. Nah, lalu yang di sini ini bisa kita menggunakan gomok. Sebenarnya ini dipasang belakangan juga bisa, nggak harus dipasang sekalian. Kita pasang topi pengurungnya, kita lumasin gomok. Kita akan siapkan rumah roller, kita poles dengan gemuk. Oke, kita susun rollernya. Setelah itu kita pasang penutup roller. Jangan lupa untuk bantalan fibernya ini dipasang. Tinggal pasang bos-bosannya. Di bel kita pasang untuk gigi starternya ini yang besar. Lalu di sini untuk kipasnya menghubung di gengkol. Di sini ada ring. Nah, di sini murnya menggunakan mur kunci 22. Langsung kita kencangkan, karena di sini saya nggak memakai tahanan untuk ngencengin, jadi saya akan menggunakan impact langsung. Setelah terpasang, langsung kita akan memasang bagian gandanya. Lalu sebelum kita pasang, kita kasih gemuk terlebih dahulu. Cara pemasangannya cukup seperti ini. Ini kita kangkangkan, kita renggangkan.
Jadi ini nanti supaya kalau seperti ini dia tidak masuk jauh. Setelah itu kita pasang lonceng gandanya, kita pasang ring platnya, sama ring plat ini sekitar 2 milian ketebalannya. Lalu murnya menggunakan mur kunci 19. Tapi sebelum kita pasang yang di bagian bak sipit ini kita pasang packingnya terlebih dahulu. Supaya packingnya waktu masang tidak jatuh-jatuh, cukup di sini di titik-titik lem. Fungsinya supaya dia nanti tidak jatuh-jatuh, bukan karena untuk menghindari kebocoran, karena di sini tidak ada bagian oli. Setelah packingnya terpasang, kita akan sediakan bak CVT-nya. Setelah kita bersihkan semua seperti ini cukup kita kasih oli saja supaya memperlancar saat dia jengkol. Jadi kalau ngetes cukup ditahan sama tangan supaya nggak lepas. Kadang kalau lepas bingung cara masangnya. Kalau dikasih gemuk atau gres, nanti dia akan banyak kotoran lengket-lengket di bagian sini. Setelah itu ini kita pasang tutupnya. Pastikan penahan murnya ini yang menahan supaya apabila terjadi mur longgar dia tidak lepas. Pastikan dites kembali. Bagian sini tempat bagian bearing yang nempel di bak CVT ini kita masukin gomok atau gres. Jadi saat didorong sama as, gomok ini nanti akan menyebar melumasi bearingnya. Langsung kita akan pasang. Lalu untuk baut yang 2 buah ini, di sini ada penutup dari plat seperti ini. Nah, ini kita pasang. Kita masangnya seperti ini. Tempel ke sini. Baru kita kasih bautnya. Oke, rasanya sudah terpasang semua. Langsung kita akan pasang naik ke atas kerangkanya. Sediakan as mesinnya yang tadinya sudah sangat berkarat, jadi ini kita kasih gres atau gemuknya. Oke, langsung kita akan ambil kerangkanya, kita akan pasang kerangkanya kembali. Setelah asnya masuk, jadi untuk memasang kerangka seperti ini sendiri pun sebenarnya bisa bagus. Kita langsung pasang bagian sok belakang.
langsung kita pasang perkabelannya. Oke, langsung kita akan pasang saringan hawanya langsung. Ya. Selang hawa gardannya ini masuknya ke sini seperti ini. Setelah terpasang semua, sebelum kita hidupkan, kita akan isi dengan olinya yang baru. Setelah itu kita langsung tes hidupkan. Selang pembuangan hawa panas mesin. Jadi rasanya semua sudah terpasang. Langsung kita akan tes, kita hidupkan seperti apa hasilnya. Knalpot sudah tidak berasap lagi dan bunyi mesin pun sudah sangat halus seperti ini. Seperti ini hasilnya yang tadi dari membongkar sampai memasang. Sudah kita bagikan bagaimana dari proses membongkar, memasang, dan sampai hasilnya pun motor sudah tidak berasap. Bunyi mesin pun juga sudah sangat halus. Yang tadinya geredek-geredek pun juga sudah hilang. Jadi meskipun pengerjaannya tanpa kaki standar 2 tetap bisa dikerjakan. Jadi itu tadi yang bisa saya bagikan khususnya untuk pemula yang ingin belajar cara membongkar motor sendiri. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.